Amanat Pembina Apel. Baik, terima kasih, dan sebelum memulai, saya ingin memastikan bahwa Bapak dan Ibu masih berada di tempat masing-masing, karena saya lihat sebagian ini hanya kelihatan latarnya, ada juga yang ada fotonya tapi tidak bergerak-gerak, ya, jadi saya duga ini belum ada di tempat, ya, dan tolong dinyalakan kameranya, dan mohon kerjasamanya. Kalau saya menyapa selamat pagi, bisa dijawab, tidak perlu menyalakan mic, cukup melambaikan tangan seperti ini saja. Ya. Dalam bahasa isyarat, untuk teman-teman tuli, itu artinya tepuk tangan. Ya. Jadi mohon Bapak Ibu, kalau saya sebut selamat pagi, dijawab dengan lambaian tangan seperti ini. Selamat pagi. Sekali lagi, lebih kencang, selamat pagi. Baik, terima kasih yang sama-sama kita hormati Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mas Nadiem Anwar Makarim, para pejabat Eselon 1, Pak Sekjen, Bu Irjen, para Dirjen dan Kepala Badan, seluruh pimpinan Satker, para Kepala Biro, Kepala Pusat, Direktur, Pimpinan UPT, dan teman-teman staf. Dan saya secara khusus juga ingin menyapa teman-teman Satuan Pengamanan, para Satpam yang selama masa pandemi ini setia menjaga semua aset kita, baik yang di Senayan maupun di tempat-tempat lain di seluruh Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pertama-tama, saya ingin mengajak kita menundukkan kepala sejenak, mendoakan rekan-rekan kita yang telah mendahului kita di masa pandemi ini. Semoga mendapat tempat terbaik di sisi Yang Maha Kuasa. Saya juga ingin mendoakan rekan-rekan yang sedang dalam pemulihan agar segera pulih seperti sedia kala. Dan juga terus berdoa agar seluruh keluarga besar Kemdikbudristek terus diberi kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan tugas dimanapun berada. Amin, ya Rabbal Alamin. Kita sudah memasuki tahun kedua pandemi, sudah cukup lama, tapi hendaknya ini tidak membuat kita lengah menerapkan protokol kesehatan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Mohon kita semua jangan segan untuk terus mengingatkan satu sama lain, siapapun itu, staf ataupun pimpinan, dan mohon jangan tersinggung kalau diingatkan. Karena ini semua untuk kebaikan kita bersama. Kita juga menyambut baik kabar bahwa vaksinasi massal di Kemdikbudristek sudah mencapai 90%. Masih ada beberapa rekan kita yang belum divaksin karena waktu divaksin sedang hamil, atau tekanan darahnya terlalu tinggi, atau punya riwayat penyakit bawaan. Tapi kita berharap semoga semua bisa selesai dalam waktu tidak terlalu lama, sehingga memperkuat herd immunity, atau kekebalan kelompok. Kita tentu semua ingin pandemi ini segera berakhir dan keadaan kembali normal. Tapi sebenarnya istilah kembali normal ini kurang tepat, karena kalau kita telusuri jejaknya, virus corona dan pandemi ini muncul justru dari kondisi yang kita anggap normal itu. Normal yang lama, the old normal. Normal yang lama memang penuh dengan masalah dan banyak sekali kekurangan. Masalah kerusakan lingkungan yang menyebabkan semakin banyaknya penyakit zoonotik seperti COVID-19. Sebutlah SARS, MERS, Ebola, Zika, dan lain sebagainya. Semuanya penyakit zoonotik. Masalah sistem kesehatan yang ternyata belum memadai untuk menghadapi situasi krisis. Bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Tidak cukup sarana-prasarana, tidak cukup dokter dan tenaga kesehatan. Belum lagi masalah kehidupan ekonomi yang ternyata sangat rentan ketika menghadapi gejolak seperti sekarang. Dan masih ada sederet masalah dan kekurangan dari situasi yang kita anggap normal itu. Yang semuanya di masa sekarang, di masa pandemi, terungkap dan terekspos. Dan tidak sedikit dari kita yang kaget. Wah, kok ternyata seperti ini? Ya. Dan tentu kita tidak ingin kembali ke kondisi yang penuh masalah seperti ini. Ya, kita perlu satu tatanan baru. Pemerintah sudah mencanangkan perlunya normal baru, the new normal, yang lebih tahan banting menghadapi gejolak, yang lebih tanggap dan tangkas menghadapi ancaman,
yang lebih berkelanjutan sehingga kita bisa hidup dengan tenang. Dan sejarah mengajarkan bahwa tatanan seperti ini tidak bisa kita ciptakan hanya dengan mengubah hal-hal yang fisik sifatnya. Tidak cukup hanya menambah jumlah tempat tidur di rumah sakit, membuat pabrik obat, dan sebagainya. Keadaan normal baru ini memang memerlukan perubahan yang datang dari kita sendiri. Perubahan di dalam cara hidup kita. Dan sekarang kita sebetulnya sudah mulai melangkah ke arah itu. Ada penetapan protokol kesehatan, ada percepatan transformasi digital di berbagai bidang, dari dunia usaha sampai pendidikan, semuanya berlangsung dari jarak jauh. Apel pagi pun kita menatap layar. Dan di bidang kesehatan semakin kuat kesadaran bahwa yang diperlukan adalah pencegahan, bukan hanya pengobatan. Istilahnya kesehatan integratif. Dan begitu seterusnya. Jadi benih masa depan sebetulnya sudah ada di bumi kita sekarang. Dan kebudayaan memegang peran yang sangat penting di dalam membentuk normal yang baru itu. Di sini saya berbicara tentang kebudayaan sebagai sumber. Seperti kita tahu, kita punya banyak warisan budaya, kekayaan intelektual yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ini adalah sumber daya yang luar biasa. Ambil contoh misalnya warisan budaya kita yang sangat populer, yaitu jamu, empon-empon, yang belakangan sekarang ini mulai naik kembali pamornya. Berbeda dengan obat yang memerangi penyakit, jamu ini tugasnya meningkatkan daya tahan tubuh, sehingga tahan terhadap penyakit. Bukan pengobatan, tapi pencegahan. Jadi pesan yang diberikan oleh leluhur kita kepada kita adalah jangan tunggu sakit kemudian berobat dengan biaya besar. Tapi cegah penyakitnya dengan mudah dan murah. Saya sendiri sekarang rajin konsumsi jamu. Bahannya sederhana, jahe merah, kunyit, sereh, jeruk lemon, kencur, temulawak, dan daun bambu hijau. Setiap minggu memproduksi 10 botol untuk dikonsumsi sendiri dan dibagikan ke tetangga. Ada lagi jus herbal bawang putih tunggal, jahe merah, jeruk lemon, dan cuka asam. Bagi yang tertarik, nanti saya beri resepnya, boleh bikin sendiri. Tapi jangan lupa dibagi ke tetangga. Insya Allah berkah. Indonesia adalah negeri yang dianugerahi kekayaan alam dan kekayaan budaya yang luar biasa. Para ahli menyebut negeri kita ini sebagai sebuah mega diversity, keanekaragaman yang luar biasa, baik alam maupun budayanya. Bahan jamu yang tadi saya sebutkan, sebagian ada di lingkungan kita, hanya sebagian kecil yang mesti kita beli. Resep jamunya pun adalah kekayaan intelektual yang kita warisi dari generasi ke generasi dalam jumlah yang banyak sekali. Potensi luar biasa inilah yang mesti kita kembangkan. Buang jauh-jauh kesan bahwa ini barang kuno dari masa lalu yang gak lagi relevan dalam kehidupan sekarang. Sekarang, di Amerika sana, di Eropa sana, yang katanya maju itu juga sedang populer. Ya, antara lain misalnya, saya beri contoh, teknik memijat yang menggunakan alat khusus yang membuat bagian tubuh yang dipijat itu jadi kemerahan. Beberapa tahun yang lalu sempat ramai karena ada musisi pop, mungkin Bapak Ibu kenal, Justin Bieber, yang memperkenalkan teknik dan alat yang dipakai. Nama alatnya keren, Graston. Sudah dipatenkan, ada alatnya, ada teknik pijatnya. Ya, bahkan sudah ada orang yang ahli di bidang itu. Nah, teknik yang sama kita kenal selama puluhan tahun. Nggak pernah kita patenkan. Alatnya pun sederhana. Mata uang yang besar dan tebal. Namanya juga keren, kerokan. Ya, sudah ada terjemahan dalam bahasa Inggrisnya, scraping. Bedanya Graston dengan kerokan, memang mereka mengembangkan pengetahuan yang sama dengan riset dan teknologi, diuji secara medis, sehingga menjadi bagian dari sistem kesehatan. Digunakan bukan hanya untuk masuk angin, tapi untuk mengatasi cedera otot. Inilah kekayaan budaya yang dikembangkan dengan riset dan teknologi. Kita mestinya juga bergerak ke arah sana. Saat ini Ditjen Kebudayaan bekerja sama dengan rekan-rekan di Balitbang Kementerian Kesehatan yang juga punya UPT, Balai Tanaman Obat di Tawangmangu, serta Pusat Penelitian Biologi yang mendalami etnobiologi di LIPI dan berbagai perguruan tinggi untuk mengumpulkan, merekam, dan mendokumentasi berbagai kekayaan intelektual. Sebagian hasilnya nanti Bapak Ibu bisa lihat, saksikan dalam Pekan Kebudayaan Nasional di bulan November. Ya. Dan warisan yang tidak kalah pentingnya adalah ekspresi seni dalam berbagai bentuknya. Dan salah satu tugas Ditjen Kebudayaan adalah memastikan akses pada berbagai ekspresi budaya itu. Kalau di pendidikan, salah satu KPI-nya adalah memastikan akses pendidikan yang meluas, merata, dan adil.
Maka di kebudayaan pun sama. Di pendidikan kita membangun sekolah, menyediakan guru, menyediakan alat belajar. Di kebudayaan kita membangun panggung, taman budaya, menghadirkan seniman dan alat berkesenian. Keduanya sama penting untuk penguatan karakter dan untuk mewujudkan apa yang sekarang sudah dicanangkan oleh kementerian kita, yaitu pelajar Pancasila. Di masa pandemi, akses pada ekspresi budaya, seni, dan sebagainya sangat penting untuk menjaga kesehatan mental kita. Ini baru cerita tentang bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh kita, orang per orang. Tapi dalam kebudayaan kita juga ada berbagai kearifan lokal yang bisa meningkatkan kekebalan kelompok. Di Desa Kanekes misalnya, di Kabupaten Lebak, ya, Provinsi Banten, sejak awal pandemi sampai bulan Juli 2021 tidak ada kasus positif COVID sama sekali. Berita ini pernah didalami oleh Kompas TV di bulan yang lalu, jadi ini bukan kata orang dan bukan karangan saya, tetapi ada di media. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Kenapa tidak ada kasus positif COVID sama sekali di sana? Desa Kanekes ini tempat bermukimnya masyarakat Baduy. Salah satu dari sekian banyak masyarakat adat di negeri kita. Masyarakat Baduy ini punya mekanisme yang ampuh untuk menghadapi krisis pandemi semacam ini. Ada pikukuh atau aturan adat yang memudahkan penerapan pembatasan sosial. Sementara di kota ini orang ramai berdebat soal efektivitas PSBB, PPKM, belajar jarak jauh, dan seterusnya. Di desa, orang patuh pada pikukuh karena sistem itulah yang membuat mereka bisa bertahan sebagai komunitas selama ratusan, bahkan ribuan tahun. Hal serupa ada para orang rimba di Jambi, orang Iban di Sungai Utik, Kalimantan Barat, dan banyak lagi lain. Dan untuk memastikan mereka tidak kekurangan, selama pembatasan sosial ada mekanisme lumbung. Mereka yang sakit atau tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dibantu oleh anggota masyarakat yang lain. Saya tentu tidak sedang mengajak kita semua untuk kembali ke masa lalu. Itu jelas tidak mungkin. Tapi ada banyak unsur kearifan lokal yang patut kita pelajari, dan dengan bantuan riset dan teknologi, bisa kita buat menjadi sangat relevan untuk kita sekarang. Dan ini bukan impian. Di berbagai kota, selama masa pandemi, bermunculan mekanisme lumbung dan dapur umum secara spontan dari warga kita untuk membantu sesama yang sedang menjalani isolasi mandiri. Dan saya tahu, di unit-unit kita pun ada solidaritas semacam itu. Merawat sesama. Artinya, kearifan itu ada. Jika dikombinasi dengan riset dan teknologi, ini bisa menjadi kekuatan yang hebat. Seperti misalnya lumbung pangan atau dapur umum untuk warga, yang kalau diperkuat dengan sistem informasi digital, pasti akan luar biasa. Seperti yang sudah dilakukan oleh teman-teman pekerja budaya di Jogja. Berbagai inovasi yang mengembangkan kearifan lokal ini adalah bahan dasar untuk membangun tatanan baru kita, normal baru kita di masa mendatang. Di sini kita berbicara tentang kebudayaan sebagai hasil. Kehidupan normal baru berarti membawa kebudayaan kita ke tingkat yang lebih tinggi sebagai landasan untuk kehidupan yang lebih baik lagi di masa mendatang. Itulah yang kita sebut memajukan kebudayaan, seperti diamanatkan oleh pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 kita, dan sudah dirinci dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Membentuk tatanan baru, kehidupan normal baru, kebudayaan baru. Semua ini tentu tidak terwujud dalam semalam. Tapi pandemi memaksa kita untuk mempercepat langkah menuju ke sana. Dan kementerian kita, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berada di garis depan dalam perjuangan ini. Melalui pendidikan berkualitas, melalui pemajuan kebudayaan, yang kesemuanya ditunjang oleh riset dan teknologi, kita ini berperan besar di dalam membentuk norma baru yang lebih baik itu. Itulah tugas besar kita, tugas kemanusiaan kita. Tapi semua ini tentu tidak bisa kita capai kalau kita masih terperangkap di dalam sekat-sekat unit dan satker kita masing-masing. Dalam kotak-kotak tugas dan fungsi kita masing-masing. Kita perlu pendekatan lintas unit, lintas satker, lintas eselon 1, bahkan lintas kementerian dan lembaga, melibatkan masyarakat luas. Kita mesti berpikir dan bertindak sebagai manusia Indonesia yang berada di garis depan perjuangan untuk kehidupan yang lebih baik. Berpikir merdeka, melihat berbagai bidang lain, justru agar kita bisa menjalankan tugas dan fungsi kita dengan lebih baik. Kita harus mengatasi sekat-sekat lembaga dan membuka diri untuk bekerja sama,
berkolaborasi, lintas unit, lintas satker, lintas kementerian, lembaga, bersama seluruh unsur masyarakat untuk satu tujuan. Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Seperti yang tertera di dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang selalu kita bacakan setiap apel pagi dan upacara bendera. Apel pagi ini adalah langkah kita untuk merapatkan barisan, menyatukan pikiran dan hati untuk mencapai tujuan yang sama. Terima kasih kepada Mas Menteri yang sudah menginisiasi forum ini. Dan saya berharap kita semua bisa lebih sering bertemu, berdiskusi secara terbuka, berpikir merdeka, lantas kembali ke tempat tugas kita masing-masing dengan tekad dan semangat yang lebih hebat. Kita perlu terus mengukuhkan tekad dan semangat bersama. Sebagai rekan kerja, sebagai saudara, sebagai Indonesia. Besok kita akan memperingati proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Di tahun 1945 itu, para pemuda menciptakan salam persatuan untuk meneguhkan tekad dan semangat, yaitu pekik merdeka dengan tangan yang diangkat setinggi telinga dengan jari-jari yang tersusun rapat. Merdeka. Menyambut 76 tahun peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia, mari sekali lagi kita sampaikan salam persatuan kepada kita semua, bangsa Indonesia. Merdeka! Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Rahayu.